Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Anissa Yusafitri dan teman saya Dian Ayu Kusuma Nirwana akan mempresentasikan tentang sikap konsumen. Definisi sikap konsumen. Menurut Sutarno tahun 1994, sikap adalah pandangan dan perasaan yang disertai kecenderungan bertindak terhadap objek tertentu. Sikap dapat diarahkan kepada suatu arti tidak ada sikap tanpa objek. Menurut pendapat Schiffman dan Kanu tahun 1991 halaman 227, sikap adalah sebuah kecenderungan yang dipelajari untuk bersikap senang atau tidak senang dengan cara yang konsisten pada satu objek. Dari uraian definisi di atas dapat disimpulkan, sikap adalah pikiran, pandangan, dan respon individu terhadap objek. Komponen sikap konsumen. Komponen kognitif merupakan komponen yang menggambarkan pengetahuan dan persepsi konsumen terhadap suatu produk. Pengetahuan dan persepsi tersebut biasanya berbentuk kepercayaan atau belief. Artinya, konsumen mempercayai bahwa suatu objek sikap memiliki atribut dan perilaku yang spesifik dan akan mengarahkan pada hasil yang spesifik. Kedua, komponen afektif merupakan komponen yang mengungkapkan penilaian konsumen terhadap suatu produk, apakah baik atau buruk, disukai atau tidak disukai. Yang ketiga, komponen konatif. Komponen yang menggambarkan kecenderungan seseorang untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan produk. Dua, memprediksi perilaku dengan sikap. Memprediksi perilaku seseorang bertujuan untuk mengetahui alasan apa seseorang bertingkah laku atau berperilaku. Cialdini, Petty, dan Cacioppo dalam Setiadi 2008 halaman 224 mengemukakan berbagai faktor yang mempengaruhi prediksi perilaku oleh sikap, yaitu keterlibatan konsumen dalam keputusan pembelian. Sikap memungkinkan untuk memprediksi perilaku dalam tingkat keterlibatan yang tinggi. Pengukuran sikap seharusnya dapat diandalkan dan sahih. Untuk mengukur sikap diperlukan pengetahuan atau potensi perilaku, ekspektasi atau pengharapan, nilai penguat atau situasi psikologis. Pengaruh orang lain, keinginan orang lain terhadap pembelian, dan juga motivasi konsumen untuk menuruti keinginan itu mempengaruhi kemampuan sikap memprediksi perilaku. Faktor-faktor situasional seperti liburan, kekurangan waktu, sakit, dan hal-hal lain yang mungkin menghalangi dan menyebabkan sikap tidak dapat memprediksi perilaku dengan baik. Pengaruh merek lain, walaupun sikap terhadap suatu merek cukup tinggi, tapi jika sikap terhadap merek lain lebih tinggi, maka merek yang lain itu lebih mungkin untuk dibeli. Tiga, hubungan antara sikap, kepercayaan, dan perilaku. Mowen dan Minar menyebutkan bahwa istilah pembentukan sikap konsumen atau consumer attitude formation seringkali menggambarkan hubungan antara kepercayaan, sikap, dan perilaku. Kepercayaan, sikap, dan perilaku memiliki hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Ketiganya saling mempengaruhi, yang mana kepercayaan akan mempengaruhi seseorang dalam bersikap. Sikap seseorang akan membentuk perilaku seseorang. Sebagai contoh, ketika Cindy melihat detail produk A,
Dan ternyata produk tersebut tidak memberi keuntungan jika dia membelinya, sehingga dia mengambil sikap untuk tidak membeli, bahkan merekomendasikan produk A kepada orang lain. Dan perilaku yang dilakukan Cindy yaitu tidak membeli produk tersebut. Empat, perubahan kepercayaan sikap dan perilaku. Pemasar kadang menjumpai bahwa untuk beberapa produk kepercayaan utama konsumen dapat berbeda sejalan dengan perubahan waktu dan situasi. Strategi-strategi perubahan sikap mengubah sikap konsumen merupakan pertimbangan strategi pokok bagi kebanyakan pemasar. Strategi pengubahan sikap yang tersedia bagi mereka. 1. Mengubah fungsi motivasi dasar konsumen dengan membuat berbagai kebutuhan menonjol. 2. Menghubungkan produk dengan kelompok atau acara yang dikagumi. Mengubah sikap terhadap produk, jasa, dan merek dapat dilakukan dengan menunjukkan hubungan produk, jasa, dan merek tersebut dengan golongan sosial, peristiwa, atau kegiatan amal tertentu. 3. Memecahkan masalah dua sikap yang bertentangan. Jika para konsumen dapat diyakinkan bahwa sikap mereka yang negatif terhadap produk tertentu, merek tertentu, atau sifat-sifatnya sebetulnya tidak bertentangan dengan sikap lain. Mereka mungkin dapat dibujuk untuk mengubah penilaian mereka terhadap merek tersebut. 4. Mengubah keyakinan berbagai merek pesaing. Pendekatan lain untuk strategi mengubah sikap termasuk mengubah keyakinan konsumen terhadap sifat-sifat merek atau golongan produk yang bersaing. 5. Prinsip-prinsip perintah Islam mengenai konsumsi. Yang pertama, prinsip keadilan syariat. Ini mengandung arti ganda yang penting mengenai mencari rezeki secara halal dan tidak dilarang hukum. Terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 173. Yang kedua, prinsip kebersihan. Berkonsumsi harus dengan sesuatu yang baik atau cocok untuk dimakan. Tidak kotor ataupun menjijikkan sehingga merusak selera. Terdapat dalam hadis Abdullah bin Umar. 3. Prinsip kesederhanaan. Prinsip ini mengatur perilaku konsumsi agar tidak berlebihan. Terdapat dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 87 dan hadis riwayat Ahmad. Lanjutan. Keempat, prinsip kemurahan hati. Dengan mentaati perintah Islam, tidak ada bahaya maupun dosa ketika kita memakan dan meminum makanan yang disediakan Tuhan. Karena kemurahan hatinya selama maksudnya adalah untuk kelangsungan hidup dan kesehatan yang lebih baik dengan tujuan menunaikan perintah Tuhan dengan keimanan yang kuat dalam tuntutannya. Terakhir, prinsip moralitas. Berkonsumsi dilakukan dengan tujuan untuk peningkatan atau kemajuan nilai-nilai moral dan spiritual. Seseorang muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum makan dan mengucap syukur kepadanya setelah makan, yang artinya Islam mengkehendaki keseimbangan nilai-nilai hidup material dan spiritual. Terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 25. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.